Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana rasanya kalau diminta melepas sesuatu yang paling Anda sayang? Bukan yang Anda benci loh ya, tapi justru yang paling Anda cintai, anugerah terindah gitu. Nah, ini pertanyaan iman yang bakal kita gali bareng hari ini. Kita dibantu sumber berjudul, Mampukah Saya Melepaskan Hal Yang Paling Berharga Untuk Tuhan? Oke, fokus kita hari ini adalah coba memahami apa sih inti penyerahan sejati itu. Kita lihat dari dua contoh yang, wah, luar biasa. Abraham dan Hana. Siap ya? Mari kita bedah sama-sama. Kita mulai dari Abraham dulu ya. Ingat kan, Abraham sama Sarah itu nunggu Ishak sampai 25 tahun. Lama banget. Ishak ini anak perjanjian, satu-satunya harapan buat janji Tuhan soal keturunan yang, wah, banyak banget nanti. Jadi, Ishak ini bukan sekedar anak biasa, tapi kayak mujizat hidup buat mereka. Betul, betul. Hasil penantian yang panjang dan, ya bisa dibilang, mustahil secara manusiawi. Nah, terus, tiba-tiba datang perintah Tuhan yang jujur aja bikin kaget. Di Kejadian 22 itu kan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kebayang nggak sih? Rasanya kayak, loh, Tuhan kok minta kembali janjinya sendiri? Reaksi kita mungkin, marah, bingung, protes gitu ya. Pasti, pasti. Itu reaksi yang manusiawi banget. Tapi yang menarik dari sumber ini, yang disorot itu responsnya Abraham. Dia itu nggak pakai nanya, kenapa? Nggak nawar, nggak nunda juga. Sumber ini bilang besok paginya dia langsung siap-siap, langsung berangkat. Langsung ya? Wow. Iya, bahkan pas Ishak nanya, kan dia polos ya, ayah, domba buat korbannya mana? Jawaban Abraham itu, wah, penuh iman banget. Allah yang akan menyediakan. Ini bukan pasrah buta loh ya, tapi benar-benar tindakan percaya penuh sama karakter Tuhan. Walaupun situasinya, ya ampun nggak masuk akal banget kan. Benar-benar nggak masuk akal. Dan kita tahu kelanjutannya kan, pas pisaunya udah diangkat, malaikat Tuhan datang menghentikan. Kata-kata malaikat itu penting banget. Jangan bunuh anak itu. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, jadi kesimpulan sumbernya, tujuan Tuhan itu bukan mau ambil nyawa Ishak, tapi lebih ke menguji kedalaman hati Abraham. Penguji hatinya ya. Betul, apakah Abraham ini lebih cinta sama berkatnya, yaitu Ishak, atau lebih cinta sama sang pemberi berkat itu sendiri? Itu intinya. Wah, itu ujian iman yang levelnya tinggi banget ya. Oke, sekarang kita geser ke Hana. Kisahnya juga nggak kalah menyentuh nih. Sumber kita menggambarkan kepedihan hatinya karena, ya ampun, mandul bertahun-tahun. Udah gitu diejek pula sama madunya kan? Iya, iya. Bahkan sampai disalahpahami sama Imam Eli pas dia lagi berdoa sampai nangis sesengguh-sengguk di bait suci itu. Dikira mabuk ya. Betul. Nah, di tengah rasa sakitnya itu Hana bikin nazar yang luar biasa. Tercatat di 1 Samuel 1 itu. Dia bilang kalau Tuhan kasih anak laki-laki, dia bakal serahin anak itu kembali buat melayani Tuhan seumur hidupnya. Nazar yang berat ya. Berat banget. Dan Samuel pun lahir. Tapi Hana nggak lupa sama janjinya. Setelah Samuel disapih, dia benar-benar bawa Samuel kecil ke Silo, diserahin. Coba bayangin, melepaskan anak yang selama ini dirindukan. Jawaban doanya sendiri, gimana rasanya ya? Pasti campur aduk ya. Antara syukur sama ya rasa kehilangan secara manusiawi. Kalau kita sandingkan nih, Abraham dan Hana, sumber kita nunjukin ada pola yang mirip ya. Keduanya sama-sama mendambakan sesuatu, lama banget. Terus mereka terima itu sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Iya, jawaban doa yang ditunggu-tunggu. Nah, tapi kemudian, keduanya diminta atau terdorong untuk menyerahkan kembali anugerah terbesar itu. Sumber ini kayak mau bilang gini, ujian terberat itu kadang bukan pas kita diminta lepasin beban, tapi justru pas diminta lepasin berkat. Oh, menarik gitu. Karena di situ loyalitas kita diuji habis-habisan. Kita lebih terikat sama pemberiannya, atau sama sang pemberinya? Gitu. Ada kutipan bagus nih dari sumbernya, bunyinya gini. Apapun yang Tuhan beri, tetap miliknya. Dan bila ia minta, aku akan percaya bahwa rencananya lebih besar dari perasaanku. Wah, ini dalam banget sih. Dalam banget. Itu esensi hati yang berserah total ya. Nah ini nih yang bawa kita langsung ke refleksi buat Anda yang lagi dengerin. Memang nggak gampang ya ngebayanginnya. Gimana kalau yang diminta itu anak Anda?
Atau karir yang udah susah payah Anda bangun dari nol? Atau mungkin nama baik Anda? Pelayanan yang Anda cintai banget? Godaannya tuh pasti besar ya untuk meluk erat berkat itu. Kadang malah mungkin lebih erat daripada hubungan kita sama Tuhan sendiri, Sang Pemberi berkat. Itu nyata banget godaannya. Iya, bener. Pertanyaannya jadi gini, mampukah Anda di tengah mungkin rasa nggak ngerti atau rasa sakit meneladani Abraham dan Hana? Mampukah Anda tetap bilang, "Oke Tuhan, ini punyamu kok, kehendakmu aja deh yang jadi." Susah itu. Susah. Tapi ini bukan soal jadi pesimis atau kehilangan harapan loh ya. Lebih ke soal menggeser fokus kita. Melepaskan genggaman karena kita percaya penuh. Percaya sama hikmat dan rencana Tuhan yang jujur aja seringkali jauh melampaui pemahaman kita. Jadi kesimpulannya apa nih? Kisah Abraham dan Hana ini, seperti yang diulas sumber kita tadi, jadi pengingat yang kuat banget ya, bahwa nilai sejati hidup kita itu bukan terletak pada apa yang kita punya atau apa yang kita terima, tapi pada hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Betul sekali. Ketaatan mereka yang radikal itu lahirnya dari kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan pada siapa Tuhan itu. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sebentar. Coba pikirkan, adakah Ishak atau Samuel dalam hidup Anda saat ini? Sesuatu yang, berharga banget rasanya. Yang kayaknya nggak kebayang deh kalau harus dilepasin. Apa sih yang bikin penyerahan itu terasa sulit banget buat Anda? Nah, pertanyaan ini penting nih untuk terus Anda gumuli dalam perjalanan iman Anda. Kayak cermin gitu, buat lihat kedalaman penyerahan hati Anda.